Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian. Saya akan menjelaskan tentang awal mula VOC dan politik etis. Awal mula VOC didirikan pada tahun 1902 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda mematakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintah wilayah tertentu di Asia Tenggara seperti Batavia, sekarang Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhir mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan VOC. Pada tahun 1799 VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil oleh pemerintah Belanda. Warisan VOC. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas limited liability company yang masih digunakan saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjajahan Eropa di seluruh dunia. Berikut latar belakang VOC. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan respon terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang ada di saat itu. Pada abad ke-17, Belanda merupakan salah satu negara yang berperang untuk kemerdekaan dan kemandirian politik serta ekonomi dari Spanyol yang kuasa. Perang 80 tahun 1568 sampai 1648 antara Belanda dan Spanyol telah menciptakan kekacauan di wilayah ini. Pada saat yang sama, Belanda juga terlibat dalam perdagangan internasional semakin berkembang, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu faktor yang mendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi risiko yang memanfaatkan peluang perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara.
Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Nah, ada juga politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan proses dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayankan oleh Van Deventer pada 1901 berupa program kewajiban moral yang menyejahterakan kejajahan. Politik etis dipelopori oleh Bonsov yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda, dan Konrad Theodor van Deventer merupakan ahli hukum Belanda. Program yang dimaksud dari pemberlakuan politik etis diantaranya edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Latar belakang politik etis kebijakan tanam paksa, kultur Telsel yang membawa diterapkan oleh Van der Bons membawa kesenangan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menyediakan 20% tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik tanah. Terlebih apabila tidak memiliki tanah, diwajibkan bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya kualitas hasil tanam menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan. Terlebih kurangnya pangan menimbulkan wabah penyakit di Cirebon dan Grobogan. Tingkat kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Penyimpanan kultur Protestan, pemberian bonus kepada bupati yang melebihi target, semakin praktek pemasaran dan perbudikan semakin besar. Peter Bonsov selama berkeliling di Jawa pada 1887 menemukan banyak kesengaraan yang dialami pribumi Hindia Belanda pada waktu itu. Kondisi yang mencaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer dalam menjalankan Degens berjudul Ecu Erenshul atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana keserangan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Gagasan Van Deventer mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai keserangan tanah jajahan tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis. Dampak politik etis Trias Deventer, istilah yang dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis hingga Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi, pengertian, memperbaiki sistem pertanian, edukasi pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi, dan irigasi, memindahkan penduduk dan tujuan pemerataan wilayah. Namun pada pelaksanaannya Trias Van Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan eksploitasi. Pada pelaksanaannya Belanda tidak dapat memberikan pelindung atau usahawan pribumi secara sungguh-sungguh. Pada sektor pertanian, irigasi hanya dilakukan pada perkebunan yang dimiliki hak utama.
Sedangkan pada pendidikan, pelajaran yang diberikan hanya pada pengajaran tingkat rendah dan tertutup pada golongan priayi. Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positifnya. Di antaranya, munculnya golongan cendekiawan, terbangunnya saluran irigasi, terjadinya pemerataan penduduk. Berkat politik etis memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum yang baru terdidik yang kemudian memberikan seperti Budi Utomo, Indecent Parties, dan Syarikat Islam. Organisasi ini adalah yang kemudian menjadi cikal bakal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang dijelaskan oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.